beliau adalah S1. Dalam acara kuliah perdana dan workshop e-learning mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIJ, Relationship Manager PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Jember Ahmad Syaiful Hasib menyampaikan bahwa market share atau pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia masih di kisaran 8,6% dan pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai 5,6%. Padahal Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia karena mencapai 229 juta jiwa. Kondisi ini tentu bisa dikatakan kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga khususnya Malaysia yang memiliki market share keuangan syariah mencapai 24%. Padahal jumlah penduduk hanya sekitar 32 juta jiwa saja. Oleh sebab itu dipandang perlu adanya perbaikan layanan serta dukungan yang kuat dari otoritas moneter dan otoritas keagamaan di Indonesia agar perkembangan jasa keuangan syariah bisa tumbuh pesat seperti yang diharapkan. Peluang kita itu cukup besar, jumlah warga muslim kita sangat besar, 229 juta. Kemudian pangsa pasar kita baru untuk perbankan syariah itu 5% ya. Dan kalau market share secara keseluruhan itu baru 8-9%. Nah, ini dari perputaran seluruh ekonomi di Indonesia, sehingga tentunya kalau bisa mencapai 50% itu waduh tentunya sangat ini ya, harapan kita semua. Dan kita masih kalah dengan Malaysia. Malaysia itu sekitar 24%. Diharapkan ratusan mahasiswa kampus NU yang mengikuti workshop tersebut bisa semakin tangguh untuk mengembangkan ekonomi syariah, sehingga lebih siap untuk terjun ke masyarakat dalam melakukan edukasi dan juga pemberdayaan ekonomi. Perkiraan totalnya sekitar 150-an mahasiswa. Harapannya kami mengharapkan mahasiswa agar lebih paham lagi tentang ekonomi syariah, perkembangannya dan tantangannya, dan juga yang kami harapkan yaitu mahasiswa sudah siap nanti ketika melakukan kuliah daring. Dari Kampus 2 Universitas Islam Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Jembatan Compo yang ambrol beberapa waktu lalu hingga kini masih belum diperbaiki, sehingga cukup mengganggu para pengendara karena adanya penyempitan jalan. Dalam pertemuan yang dilakukan di Surabaya, pengerjaan akan dilakukan di akhir tahun 2020 dengan anggaran sebesar 6 miliar rupiah di tahap awal, sedangkan jika ditotal dengan tahun selanjutnya diperkirakan akan menghabiskan 25 miliar rupiah. Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto menjelaskan, minggu ini BBPJN akan melakukan penandatanganan kontrak dengan rekanan yang akan mengerjakan Jalan Sultan Agung tersebut. Dan selanjutnya akan dikerjakan pada tahun 2021 dengan pembangunan 90%. 6 miliar dengan fokus pekerjaan yaitu ada door left, yaitu pemasang titik-titik penguat daripada struktur tanah yang ada di Jalan Jompo itu, dan itu nanti akan diteruskan di tahun berikutnya di 2021 itu, dan mudah-mudahan ini tidak akan ada hambatan. Selain itu, ia juga berharap Pemkab Jember segera melakukan sosialisasi untuk pemindahan toko yang ada di seberang jalan yang ambruk. Karena pada saat pembangunan BBPJN menyarankan jika di lokasi tersebut harus kosong terlebih dahulu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Tahapan Pilkada Jember 2020 yang sudah bergulir seperti pendaftaran bakal calon ke KPU beberapa waktu lalu. Terbukti sangat sulit untuk menerapkan protokoler kesehatan secara baik, sehingga dinilai sangat rawan memunculkan klaster baru COVID-19. Di momen seperti saat ini, larangan berkerumun sudah benar-benar terabaikan karena masyarakat terbawa euforia pilkada. Aturan physical distancing dan penggunaan masker kerap terlupakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Di sisi lain, kasus positif COVID-19 terus meningkat secara signifikan. Oleh sebab itu, Ketua Pos COVID-19 Fakultas Kedokteran Universitas Jember, Dr. Kolis Abrori, menyarankan tindakan yang paling tepat untuk meredamnya yaitu dengan penundaan Pilkada 2020.
Opsi lain seperti pendisiplinan warga secara ketat terhadap protokol COVID-19 memang mungkin tepat secara teori, tetapi sangat sulit diimplementasikan di lapangan karena tingkat kesadaran warga yang umumnya sangat rendah untuk mematuhi protokol tersebut. Kalau malam hari banyak sekali kafe-kafe yang masih ramai bergerombol, kemudian di tempat-tempat tertentu terjadi kerumunan-kerumunan yang itu sulit sekali disadarkan. Nah ini apalagi kalau misalnya pilkada, bukan hanya di masa kampanye, pada saat hari pemilihannya itu kan juga panitia harus bersentuhan, harus berkerumun, kemudian orang datang lalu lalang. Nah mobilitas ini kan akan menimbulkan risiko terhadap penyebaran COVID ini menjadi lebih cepat dibandingkan kalau tidak ada pilkada. Saran terbuka Dr. Holis Abrori bukan tidak beralasan melihat perkembangan kekinian di sekitarnya ketika COVID-19 sudah cukup tinggi di Jember yang mencapai 753 kasus positif. Data terkini yang dirilis 20 September 2020 di Jember bertambah 8 kasus dan beberapa lembaga di lockdown karena munculnya kasus positif di dalamnya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pada tanggal 9 Desember 2020 nanti, Kabupaten Jember akan mengikuti pilkada serentak, di mana para pendukung paslon sudah mulai bersaing untuk membela pilihan masing-masing. Anggota FPK Jember Ignatius Sumarwadi mengatakan bahwa di setiap pesta demokrasi pasti ada kubu yang membuat suasana tidak kondusif. Hal inilah yang harus dicegah agar pilkada damai bisa terwujud. Menurutnya yang perlu dihindari adalah penyerangan yang membawa isu sara, sehingga dapat memicu kebencian primordial. FPK yang beranggotakan bermacam agama ini mencoba untuk mensosialisasikan agar masyarakat tidak mudah terpancing oleh provokasi yang sengaja diciptakan demi kepentingan politik. Bagaimana cara-cara kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendinginkan suasana. Karena bagaimanapun juga tidak bisa kita pungkiri setiap pelaksanaan pemilihan umum, setiap pelaksanaan pilkada atau pelaksanaan pesta-pesta demokrasi selalu ada ekses-ekses yang bisa membenturkan, katakanlah gitu, antar kelompok masyarakat lah. Kita kebetulan kumpulan dari sekian banyak elemen masyarakat, diharapkan nanti bisa terjadi suasana sejuk, suasana damai, dan kita juga ikut ambil bagian dalam memberikan, katakanlah, edukasi atau pendidikan politik kepada masyarakat yang adem, yang sejuk. Sebagai masyarakat, Ignatius juga ingin pilkada dilakukan sesuai dengan protokol COVID-19 agar penularan tidak semakin meluas. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Acara pengundian dan penetapan nomor urut paslon Pilkada 2020 ini digelar dengan tetap mematuhi protokol COVID-19. Ketiga paslon hadir dengan didampingi perwakilan tim pemenangan. Dalam pengundian ini, pasangan calon Faida Fian mendapatkan nomor urut 1, paslon Hendy Siswanto Gus Firjong mendapatkan nomor urut 2, dan paslon Abdussalam Ivan Aryatna mendapatkan nomor urut 3. Dengan hasil pengundian nomor urut ini, setiap paslon sudah menyiapkan filosofi dari angka tersebut. Faida mengatakan bahwa nomor urut 1 diartikan 1 periode lagi untuk memimpin Jember dan simbol kemenangan. Dan menandakan bahwa 1 periode lagi ini nomor 1 untuk Jember. Sementara itu, Hendy Gus Firjong menjelaskan bahwa nomor 2 merupakan angka adil, di mana pemimpin harus bersifat adil dan bisa berimbang dalam mengambil keputusan. Nomor 2 bagi saya ada maknanya luar sekali. Kalau disisipkan di sisi sendiri yang akan sesuatu dengan Allah, jadi sampai kita bertugas, kita akan bangun hubungan masyarakat yang religius, dan kemudian sampai komunitasnya kita mampu dan kita sejahterakan warga kita. Terima kasih. Sedangkan Salam Ivan menjelaskan jika nomor urut 3 adalah berkah, apalagi sesuai dengan jargon yaitu salam metal yang diartikan salam menang total. Di malam ini sesuai dengan yang dulu mengatakan tinggal ada kebetulan kalau ini katakan
Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam konferensi pers, usai pengundian nomor urut paslon, pasangan Salam Ivan Ariatna menanggapi pemberantasan korupsi di Kabupaten Jember. Apalagi selama ini kasus korupsi masih kerap terjadi. Salah satunya adalah kasus korupsi proyek pembangunan Pasar Manggisan Tanggul. Sebagai paslon muda yang tidak punya beban masa lalu, Ivan Ariatna berjanji akan memberantas secara tegas praktek korupsi di Jember apabila berhasil menang dalam Pilkada 2020 ini. Kepemimpinan yang sinergis dan kolaboratif, yaitu kepemimpinan yang berkomitmen mewujudkan sinergi dalam program strategis nasional daerah secara vertikal dengan pemerintah pusat atau provinsi serta kolaboratif dengan stakeholder yang ada di kabupaten. Itu yang akan kami insya Allah jalankan jika mendapatkan amanah dari masyarakat kabupaten. Terima kasih. Sementara pasangan calon nomor urut 2 Hendy Gusvirjon akan mengoptimalkan peran DPRD untuk sistem pengawasan karena selama ini peran legislatif tidak dimaksimalkan oleh Pemkab Jember. Pertama, legislatif, kontrol dan dalam ini akan kita optimalkan. Yang kedua, kita dorong masyarakat untuk bisa melihat manajemen kami akan kita buka sesungguhnya sehingga seluruh rakyat bisa melihat KSN itu serta program-program yang ada diberi secara terbuka sebagaimana tetangga sebelah jika semua rakyat ini bisa mengontrol dan ini akan berpeluang untuk memperkecil peluang korupsi. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Kasus ambruknya Puskesmas Kecamatan Gumukmas yang terjadi kemarin membuat beberapa pihak menduga bahwa bangunan tersebut tidak sesuai spek, bahkan sampai ada isu bahwa pihak kontraktor belum dibayar. Karena Puskesmas ini baru dibangun pada tahun 2018 dan 2019 sehingga saat ini masih dalam perawatan. Saat ditanya oleh awak media, PLT Kepala Dinas Kesehatan Dia Kusworini justru tidak kooperatif dan enggan berkomentar. Ia hanya membantah isu pihak kontraktor belum dibayar, namun ia tidak mau menanggapi tentang bangunan yang diduga tidak sesuai spek yang diajukan saat lelang. Sudah di audit BPK juga. Oh gitu Bu ya, sudah audit BPK. Ayo, nang di. Bu, soal masalah pemakaman COVID Bu ya. Bu, soal pemakaman COVID ya Bu ya. Itu kan kemudian keluarga kan katanya tidak diisolasi diri Bu. Itu sebenarnya mekanismenya seperti apa? Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Saat ini aktivitas pedagang ikan laut di TPI Kecamatan Puger kembali normal. Sebelumnya para nelayan tidak melaut karena bulan purnama sangat berpengaruh pada tangkapan ikan. Akibatnya persediaan ikan di TPI Puger sempat langka sehingga harga ikan saat itu mengalami kenaikan. Kini harga ikan laut sudah kembali normal bahkan mengalami penurunan. Harga ikan jenis layur turun dari Rp5.000 menjadi Rp3.000 per ekor. Ikan tongkol turun dari Rp7.000 ke Rp5.000 per ekor dan ikan benggol turun dari Rp85.000 menjadi Rp35.000 per keranjang. Kondisi itu tergantung cuaca antara gelombang Mas. Kalau airnya itu pasang ya bisa masuk, misalnya kalau surut itu nggak bisa masuk gitu aja Mas. Masalahnya cuma itu, terus nanti masalah bulan, kalau tanggalnya itu tanggal apa ya 13, 14, 15 tuh memang nggak ada yang melaut, bukan masalah apa ya naik BBM atau apa enggak, cuma tergantung hasil lautnya aja. Hasil tangkapan nelayan. Tangkapan nelayan. Kalau banyak ya murah gitu aja. Dari Pugar, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Aktivitas jual beli di pasar tradisional Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember nampak semakin sepi sejak 1 bulan terakhir. Hal ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang kian menurun akibat dari pandemi virus COVID-19. Apalagi perekonomian kaum tani di pedesaan juga semakin lemah akibat rendahnya harga jual hasil panen. Anjloknya daya beli masyarakat tentu sangat berpengaruh pada merosotnya pendapatan para pedagang. Memburuknya kondisi ekonomi ini merupakan efek domino dari masalah kesehatan, sehingga juga berimbas pada masalah sosial dan juga masalah keuangan.
Selain itu, harga-harga komoditas pun terus mengalami fluktuasi. Saat ini, harga cabai rawit sedikit mengalami kenaikan dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 per kilogramnya. Harga bawang merah naik dari Rp17.000 mencapai Rp22.000 dan harga bawang putih naik menjadi Rp19.000, padahal sebelumnya ada di kisaran Rp12.000 saja. Para pembelinya itu kan respeknya kalau 20 hari ke belakang ini menurun, soalnya perekonomian dari petani itu jatuh sekali karena harga cabai terlalu murah. Kayak hasil tani itu nggak bisa buat tanam lagi, katanya kan sekarang modal lagi ke sawah. Dari Wuhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Jember ini yang menggelar acara silaturahmi bersama Ketua HKTI di berbagai wilayah Jawa Timur yang dihadiri langsung oleh Sekretaris HKTI Jawa Timur. Meski digelar dengan penuh keprihatinan karena kondisi petani yang kian lemah dan terpuruk atas imbas kelangkaan pupuk yang terjadi akhir-akhir ini, petani diharapkan terus kompak dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Namun langkah strategis juga harus dilakukan pemerintah agar kondisi petani kembali bangkit dan tidak sampai gulung tikar. Permasalahan pupuk dan harga jual yang akhir-akhir ini dialami petani membuat sektor pertanian kelimpungan. Karena petani kebingungan mencari pupuk subsidi maupun non-subsidi yang harganya melambung tinggi dan tidak berimbang dengan hasil yang didapatkan. Untuk itu, HKTI Jawa Timur berharap tindakan cepat pemerintah untuk menangani permasalahan petani, yang mana sebagai garda terdepan kedaulatan pangan nasional. Ke depan di tengah-tengah himpitan permasalahan yang dihadapi petani betul-betul bisa nyata. Sekarang kan kita lihat di bawah pupuk sulit lah, hasil panen limbah nggak laku dan lain sebagainya. Ini sudah menjadi tanggung jawab moral kami selaku orang yang aktif di organisasi HKTI untuk apa? Untuk lebih berperan aktif terhadap apa-apa yang menjadi permasalahan petani. Sementara itu, Jumantoro, Ketua HKTI Jember berharap penanganan kelangkaan pupuk bisa segera terselesaikan. Solusi pemerintah pusat maupun daerah sangat dibutuhkan, mengingat hingga hari ini ketersediaan pupuk bersubsidi di Jember sangat minim, sehingga tidak bisa mengcover kebutuhan petani seluruh Kabupaten Jember. Kondisi pupuk subsidi alhamdulillah sampai hari ini masih kosong dan masih diusahakan dengan maksimal oleh teman-teman yang ada di lapangan untuk mengupayakan petani tidak menderita. Karena kondisi pupuk sekarang benar-benar diambang petani menjadi bangkrut, bukan bangkit. Makanya momentum Hartanas ini menjadi sebuah momentum bagaimana bangkitnya petani di tengah keterpurukan. Untuk pupuk subsidi sendiri sudah tersisa berapa, Mas? Alhamdulillah belum ada tambahan, masih kosong, yang ada masih produk Petrus saja. Untuk urea belum ada tambahan dan ini harus kita perjuangkan bagaimana petani di Kabupaten Jember ini bisa mendapatkan pupuk subsidi. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Abdullah Azam Akbar bersama teman seusianya di Desa Dukuh Dempo, Kecamatan Wuhan, mencoba mengembangkan usaha pembuatan es krim dengan bahan-bahan menggunakan rempah-rempah, salah satunya temulawak. Ide pembuatan es krim temulawak ini berawal saat dirinya mengikuti perlombaan. Saat ini usahanya sudah menjadi bagian dari bimbingan BUMDes Dukuh Dempo. Es krim ini dinilai dapat mencegah stunting atau gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan nutrisi. Dalam proses pembuatannya, temulawak yang sudah disiapkan harus dicampur dengan garam, gula pasir, susu, coklat bubuk, dan krim bubuk. Kemudian bahan tersebut diaduk hingga merata dan mengental. Setelah itu, bahan es krim tersebut langsung dimasukkan ke dalam cetakan, lalu didinginkan di dalam kulkas hingga beku. 1 cup es krim temulawak pencegah stunting ini dijual dengan harga Rp3.000. Untuk pembuatan es krim ini kita mulai dari diskusi dengan BUMDes waktu itu untuk mengikuti lomba inovasi pencegahan stunting dari produk makanan, sehingga kita berinisiatif untuk membuat es krim temulawak waktu itu. Untuk pemasaran sendiri masih kita online kan dan juga offline, di mana kita pasarkan di rumah produksi lewat akun sosial media dan beberapa toko online lainnya. Untuk harga sendiri? Kita pasang harga Rp3.000 untuk per cupnya. Dari Wuhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.
Umat Hindu di Jember melaksanakan persembahyangan Hari Raya Kuningan 2020, tepatnya di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, yaitu di Pura Swasti Dharma, Pura Perwitosari, Pura Triwidya Dharma, Pura Lokasamgraha, Pura Tirta Panglipur, dan juga Pura Triguna Iswarya Pratisdana. Selain menghaturkan bakti dan juga sembah kepada Gusti Hyang Widiwasa sebagai Maha Kuasa, mereka juga menghaturkan puja dan juga bakti kepada para leluhur yang selalu menuntun kebaikan dan juga kebajikan di dalam perbuatan dharma. Di Hari Raya Kuningan ini, umat Hindu juga berdoa agar umat Hindu dan seluruh alam semesta selalu dilindungi oleh Hyang Widiwasa sehingga selamat dan bebas dari COVID-19. Selain itu, bangsa Indonesia diharapkan kembali tentram, penuh dharma, dan juga penuh kebaikan serta sehat lahir batin. Mudah-mudahan Hari Raya Kuningan umat Hindu dan seluruh alam semesta selalu dilindungi oleh para leluhur Ida Sang Hyang Widiwasa. Semoga selamat bebas dari COVID-19, bangsa Indonesia dengan penuh dharma, penuh kebaikan, dan sehat lahir batin di tahun 2020 ke depan. Mudah-mudahan dengan baik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om. Dari Umbul Sari Jember, Sugito Jember 1 TV melaporkan.